gila sih waktu dikasih tahu main di Head in the Clouds kayak wah beneran nih gitu. Yes. Oke, ceritain dong nervousnya atau mungkin dari latihannya deh. Nah, menariknya adalah tadi sempat ngobrol-ngobrol juga kalian tuh ketika live dibantuin oleh Mas Bri. Betul. Nah, itu gimana ceritanya bisa kenal dulu konsep pertama Salem Seven walaupun bukan Mas Bri saat itu mungkin ya. Tapi gimana ya karena produksian bareng terus akhirnya Mas Bri yang ingin memainkan itu atau kalian yang ngajak Mas Bri atau seperti apa ceritanya? Jadi kebetulan lagu-lagu kita yang baru-baru ini produsernya Mas Bri semua gitu. Jadi mungkin pertimbangannya sesimpel ini mumpung Mas Bri udah inget lagu kita semua. Mau gak main drum? Naik fan gitu. Kita mau muter Jawa cuman kayak nggak bisa dapat duit sih cuma untuk produksi doang. Kalian pilih yang mana? Dan kenapa? Ini masing-masing boleh beda. Masing-masing boleh beda. Selamat datang di Rich Music Podcast dan kali ini gue udah spesial banget. Gue udah kedatangan trio asal Pulau Dewata. Tapi bukan yang pang, bukan band pang senior itu. Ini ada band baru lagi dari Bali yang kalian juga harus dengerin karya-karya nanti dan kita bakal ngobrol panjang bareng Manja. Banyak ya. Wah banyak tangan lu. Ada 1,000 orang kayaknya. Makasih ya. Halo, apa kabar Manja? Baik. Wah, ini hari keberapa datang di Jakarta kalian? Karena kan dari Bali kan, betul ya? Iya. Hari kesekian lah. Seminggu. Ya, seminggu lah. Sudah seminggu ya. di Jakarta gitu ya. Betul. Oke, mungkin karena banyak yang belum familiar juga gitu. Mungkin kita kenalan dulu kali ya dari yang paling kiri dulu mungkin nih. Halo semua, saya Mark. Saya Nick. Dan saya James. Oke, dan kalian itu tergabung di Manja gitu ya? Iya. Yes. Tergabung di Manja. Nah, kayak karena kalian dari Bali gitu ya, mungkin pertanyaan pertama kalian harus bawa oleh-oleh cerita tentang Bali dulu. Oke. Nah, sebenarnya yang kita di sini kan di Jakarta mungkin denger Bali itu sangat identik dengan Superman is Dead, Navicula gitu ya. Nah, setelah itu mungkin No Stress gitu ya. Betul. Terus tiba-tiba ada Manja nih. Sejujurnya juga gue belum terlalu familiar dengan nama kalian dan kalian bisa menceritakan gak sih sebenarnya scene Bali itu seperti apa hari ini atau mungkin dari dulu gitu. Karena kalau gue pribadi gue cukup jarang mendengar Bali itu ada festival kayak Pica Fest gitu dan ya itu balik lagi Superman is Dead dan Navicula. Sebenarnya skena musik side stream atau alternatif di Bali itu seperti apa sih guys? Sekarang ini skena di Bali itu lagi aktif, luar biasa aktif gitu. Iya, sangat aktif dan lagi sering banyak ada acara-acara gitu. Walaupun maksudnya yang kecil-kecilan di coffee shop atau yang sampai gede-gede di panggung gede kayak kemarin di Pica Fest kayak gitu. Lagi sangat aktif sih, lagi banyak banget band-band Bali yang keluar gitu kayak dan genrenya juga nggak homogenus gitu kayak ada soul food gitu yang Afro Soul, ada Astera yang indie pop ya, yang ada Wallaby Project, ada lagi banyak banget Bali. Kayak sempet 3 atau 4 minggu yang lalu tuh dalam satu hari 4 band tuh sekalian dalam hari yang sama ngerilis album gitu. Oh iya. Sangat beragam lah sekarang ya. Iya, keren banget. Lagi seru skena di Bali. Dan kayaknya bermula dari pandemi ya James. Kayaknya yang crop band-band yang baru kayak kita ini ya pasca pandemi muncul gitu. Iya. Ada apa saat pandemi? Kenapa di situ jadi trigger atau jadi momentum banyak band malah aktif gitu? Kan pandemi ini banyak PSBB dan lain-lain dan Bali itu kan bergantung dengan pariwisata. Jadi ya saat itu banyak band yang juga ngamen dalam arti main di kafe, main di restoran dan lain-lain dan juga berkarya. Tapi lebih banyak ke demand bermain di kafe dan hotel dan lain-lain. Nah saat pandemi hilang kan pariwisatanya, jadi pemasukan nggak ada. Nah mereka harus berpikir ini harus ngapain. Ya udah sisa waktu yang mereka gunakan berkarya dan pelan-pelan secara konsisten ngebangun gimana ya? Ya bantulah untuk membuat karya, jadi ada waktu buat mungkin sebelumnya kerja terus, sekarang ada waktu merenung mungkin. Jadi nulis lirik gitu. Betul. Jadi humming sambil main gitar gitu. Atau kayak di kasusnya kita kan kayak memang dari awal tuh
oke nih kita mau ngeband nih, kita mau berkarya, kita mau bikin lagu sendiri gitu. Cuma awalnya yang kayak ya kita juga perlu kerja gitu kan. Jadi gimana caranya diakalin, ya udah kita ngamen gitu. Dan akhirnya lama kelamaan wah kok kita malah sibuk ngamen gitu. Ngamen, sorry maksudnya ngamen tuh itu kafe. bahasa kita di Bali mungkin ya. Diperjelaskan ya. Kayak bawain top 40 gitu. Kayak gitulah di kafe atau apa. Tapi ya memang selalu kayak di belakang pikiran kita nih ini ada nih beberapa lagu gitu. Belum sempat aja kita rekaman atau apa karena saking seringnya kita kerja gitu kan. Kayak Nick bilang tadi, akhirnya waktu pandemi semua itu stop. Ya udah guys, ini waktu kita untuk kerjain yang kita bilang mau kita kerjain gitu. Kalau nggak dikerjain bukan musisi kan. Oke, berarti sebelum pandemi pun kalian memang full, nggak tahu ya, ngantor nggak atau full time musician, cuman kayak ngamen di resto di cafe itu, di bar. Full time di sana sih. Full time di musik full berarti. Time di musik. Nggak ada, biasanya kan ada freelance designer atau jadi copywriter gitu. Anak band biasanya kan set jawabannya gitu ya. Tapi kalian full time jadi ngamen gitu. Ngeles gitu lah, ngeles juga ada gitu dulu. Ngajar les. Ngajar. Oh. Dulu aku ya musik ada gitu, kayak pelajaran juga ada kayak gitu-gitu. Oke. Tapi full time sih. Full time ya. Overallnya full time. Dan kalian bisa hidup dari situ? Bisa, bersyukur bisa ya. Ya untungnya di Bali sih gitu, kayak venue yang perlu musik karena saking banyaknya pariwisata banyak gitu, jadi nggak kekurangan band juga sih untuk Menarik. Oke. Nah kalau kalian sendiri sebenarnya tuh berasal dari Bali daerah mana sih? Karena kan ya Bali tuh banyak, mungkin orang taunya Kuta gitu. Iya. Dan sekitarnya, tapi kalian dari mana, atau mungkin dari daerah yang jarang didengar gitu mungkin? Kalau ini kalian nih akang-akang James dulu nih, akang-akang James dari Bali. Sunda. Kalian adik kakak kan ya? Iya, betul. Adik kakak. Aku sama Nick adik kakak. Kita kebetulan orang Sunda dari Cianjur. Seriusan? Ibu dari Cianjur, kalau bapak dari Belgia. Oke. Jadi kita sebenarnya dari sana, kalau dari ibu dari bapak, tapi besar dan sebenarnya seumur hidup sih di Bali ya. Dari lahir udah di Bali? Iya, daerah Sanur. Di Sanur, Kalau oke. James baru asli Bali dari... Kalau aku dari kampungku Singaraja tuh, Bali Utara gitu. Cuma dari SMP gitulah udah tinggal di Denpasar. Di Sanur lah ya, di Sanur. Oke, Nggak di jauh Sanur. dari Sanur gitu. James juga blasteran berarti ya? Blasteran ya. Kalau mereka Belgia Cianjur gitu ya, Sunda Aku Eropa, Bali Australia. Bali Australia. Ini tipe percampuran yang paling banyak di Bali gitu. Banyak orang Australia ke Bali. Ketemu si Common Kade, banget ya, Bali. ketemu si Made. Bali Australia gitu ya. Iya. Bisa diceritain gak sih, karena kalian emang dari kecil di Bali gitu ya, gimana ya, kayak tumbuh dan besar di Bali itu seperti apa sih? Karena ya kita sebagai anak Jakarta gitu atau kota besar lain itu menjadikan Bali sebagai pusat liburan aja kan, rekreasi segala macam, setahun sekali 2 kali. Tapi kalau anak yang tumbuh di Bali itu seperti apa sih masa kecilnya, penasaran juga nih. Bahagia. Mungkin nggak terlalu beda dengan kayak anak-anak yang tumbuh di desa-desa di Jawa juga gitu atau di mana gitu, kayak yang pasti masih bersatu dengan alam gitu loh, mainnya ya di sawah, di sungai yang kayak gitu ya. Main layangan, main langsung sama teman-teman gitu ya. Dan terutama kan di Bali pesisir ya, jadi Ya, sering pantai. main ke pantai gitu. Jadi mungkin, dan itu mungkin nggak cuma identik dengan Bali gitu. Mungkin anak-anak yang kayak di Salatiga gitu kayak sama juga, mereka ketemu sawah, mereka ketemu danau kayak gitu. Bisa ya. di mana aja, Flores, Sumba, Sumbawa, mana aja sih. Oke, sampai akhirnya dari masa kecil kalian main di pantai segala macem, kapan sih, mungkin masing-masing bisa punya cerita yang berbeda-beda ya, kayak kapan pertama kali kalian berkenalan dengan musik dan kayak tek gitu, dari orang tua yang dengerin musik atau dari kakak kalian atau dari siapa gitu, kalian berkenal dengan musik di masa kecil atau remaja dulu tuh pas kapan gitu? Kalau aku pribadi sih mungkin ya dari dulu, sebelum SD ya, orang tua sering dengerin musik kan. Kalau ibu, mama dia suka dengerin musik sambil nyanyi karaoke di rumah lah gitu. Lagu-lagu Sunda atau sebenarnya beragam. tapi mungkin kayak mungkin kayak Rosa atau artis-artis Diva Indonesia lah ya. Diva Indonesia gitu. Tapi senengnya. lagu-lagu 80s juga yang kayak Air Supply Oke. dan lain-lain. Krisya gitu. Kalau dari bapak, influence-nya karena bapak dulu emang di Belgia orang tuanya suka dengar lagu-lagu misalnya big band atau lagu-lagu yang tua, sering dengar European atau
pop Eropa pada zamannya, misalnya Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Pavarotti juga, opera gitu. Dicampur dengan mungkin sering makan di warteg, ada musik dangdut gitu kan. Pulang ke rumah lewat Banjar atau balai ini ada sanggar gitu, denger gamelan gitu. Jadi beragam sih kalau saya pribadi gitu. Ya, aku sama kan adik kakak. Jadi langsung jawaban gitu ya. Jawabannya sama. James? Kalau aku kebetulan bapak pertamaku musisi. Jadi dia pemain gitar gitu. Jadi memang dari dulu memang selalu ya kalau dia tuh ngejar-ngejar lagu gitu, pelajarin lagu untuk dimainin nanti malam yang kayak gitu-gitu, selalu ada musik gitu. Bapak keduaku memang aktif di dunia musik dari lama gitu, kayak memang selalu juga sama gitu, dan kebetulan mamaku juga pecinta musik. Jadi memang dari dulu terus aja kena dari kecil, mungkin secara nggak langsung gitu. Yeah. Terus ada musik gitu. Akhirnya kayak lama-kelamaan kayak wah pingin juga nih kayak nih belajar instrumen gitu atau apa gitu. Dan itu belajar instrumen dibantu orang tua atau kalian diem-diem pas main nongkrong, main gitar, atau orang tua support kayak beliin gitar atau beli alat musik di rumah atau seperti apa? Kalau aku bapakku pemain gitar gitu. Banyak pasti gitar. Bapakku main gitar, cuma nggak mungkin latihan suling dong pertamanya. Nggak, aku malah drum pertama. Drum aku pernah di SD ku dulu untuk lomba band gitu. Di kelas perlu drummer. Yang pemain gitar udah ada gitu, pemain bass udah ada, drummer kadang boleh nih coba malah drum ya. Drum dulu gitu. Biasanya kan bass yang nggak ada. Iya. Coba drum gitu. Terus masa di Singaraja juga kebetulan keluarga tuh banyak yang musisi. Jadi ada yang punya gitar gitu. Drum kan susah, nggak harus berisik juga suatu tempat yang ada drum gitu baru bisa main drum gitu. Jadi ya udah coba sama kakak sepupu gitu, coba diajarin kayak gitu-gitulah. Kalau kalian juga orang tua support untuk belajar bermusik dulu? Lucunya kalau bapakku dia nyanyi fals terus. Kalau dari ibu bisa lah gitu. Cuman kalau dari main alat musik dulu kita berdua sih nggak ada yang bisa ya di rumah ya gitu. Atau kenal orang main musik juga enggak gitu ya. Nah kalian berkenalan dengan instrumen di mana latihannya? Sebenarnya otodidak dari mulainya ada keyboard ini di rumah titipan gitu. Terus mulai berdebu nggak diambil-ambil. Play lah itu demo songnya tuh Yamaha PSR. Sampai sekarang nggak diambil-ambil loh. Sampai itu siapa yang nitipin? Halo Pak, tolong Pak keyboardnya Pak. Silakan diambil di Pegadaian terdekat. Dari demo song gitu dipelanin temponya, lihat kan demo songnya apa, Fur Ellis, di situ belajar jarinya kemana gitu, sampai kayak bisa juga nih main musik gitu. Habis itu ke YouTube cari, dari sana sih belajar. Terus Nick juga main keyboard, terus ya kalau Nick main keyboard aku main apa dong gitu. Soalnya pas mau latihan rebutan kan. Karena satu keyboard, harusnya yang dititip 2 keyboardnya. Iya, menjadi kahitna ada 2 keyboard ya. Dari situ sih zaman masih 15 tahun gitu umurnya. Nah dari sana pas ulang tahunnya si Mark emang pengen gitar gitu. Iya, soalnya biar bisa latihan masing-masing. Ya udah orang tua beliin gitar akustik. Dan lucunya itu pas pertama kali kita beli itu kita nggak tahu cara main gitar. Jadi pas ke toko itu aku sama Mark sana. Ini di toko musik yang sering ada di mall lah ya. Terus masuk, Mas mau beli gitar. Gitu. Orang tua nemenin. Ini toko musik yang di sini gitar, di sini bulu tangkis, di sini tenis. Gitu. Ada raket. Jadi ceritanya masuk nih umur 15 tahun. Berarti 4 orang clueless nggak tahu gimana cara main gitar masuk ke toko musik buat beli gitar. Betul ya kejadiannya ya. Iya masuk. Mau beli gitar, yang budget berapa? Yang murah tapi oke lah gitu. Belilah nih ada di tembok. Ini Mas, ini Dek silahkan dicoba gitu. Terus bukannya bilang nggak bisa. Diem aja kan, gugup gitu. Ya udah, set. Ngasal nih tangan kiri, tangan kanan, judeteng gitu. Bagus, oke yang ini. Terus udah dari sana nyampe rumah, buka YouTube. Waktu itu Nick lagi belajar lagu The Beatles Let It Be, kan ada solo melodi gitar. Langsung Let It Be gitar solo. Terus nggak tanggung-tanggung latihannya. Langsung pas dicoba. Kok jelek banget. Habis seminggu baru sadar harus dituning gitar. Harus di stem dulu. Dari situ sih akhirnya kita belajar cari tuner gitu.
jadi penasaran sih mas-mas tokonya, nih anak sotoy banget. Sampai hari ini masih kenal tuh. Oh iya, halo mas. Sorry ya jarang ke toko lagi. Nggak apa-apa, komisinya udah dapet. Oke, menarik banget ternyata perkenalan sama instrumen pun sangat unik-unik ya, maksudnya ya, dari keyboard nggak tahu siapa yang naruh di situ gitu loh, punya teman orang tua mungkin kan. Nah, setelah berkenalan dengan instrumen musik gitu, kapan pertama kali kalian nonton konser musik pertama kalian gitu di Bali? Atau mungkin nggak mesti konser sih, bisa juga gigs kecil dekat rumah atau nonton teman manggung, atau seperti apa kalian berkenalan dengan musik di konser gitu, di offline? Kalau aku lumayan sering kan, kayak aku bilang tadi, bapakku kan musisi juga gitu. Oh iya, pasti dari kecil udah dari kecil udah sering ikut bapak gitu kan. Cuma kalau konser beneran itu umur 7 atau 8 tahun tuh Sheila on 7 main di Art Center. Art Center di Bali. Itu langsung Sheila on 7 tuh ya debut. Karena bapak waktu itu pingin nonton gitu. Jadi aku diajak nonton Sheila on 7. Itu aku mikir, wah, aku belum tahu nama penyanyi. Sorry, itu tahun berapa? Berarti inget gak kira-kira? Wah, aku gak inget tahun berapa. Oke, drummernya 2000 sekian lah. Drummernya belum Mas Bri kayaknya. Oh. Mas Bri. Kayaknya belum ya. Aku lupa. Yang aku inget cuma waktu itu belum tahu nama vokalisnya Duta gitu kan. Iya. Cuma aku inget akhir konser tuh kayak, wah, orang ini bisa inget lirik segitu banyak ya, nggak tanpa harus ngelihat lirik gitu, kayak wah gila. Berarti itu sangat berkesan ya nonton Sheila on 7 yang benar-benar. Sangat sih, iya. Waktu abis itu pas ulang tahun langsung dibeliin tipnya Sheila on 7 sama bapakku gitu. Oke, kasetnya berarti ya? Kasetnya gitu, Sheila on 7 dan Jamrut waktu itu dibeliinnya. Oh, dan Jamrut. Wah, dan Sheila on 7 kayak, ini aku dengar waktu itu. Wah, langsung ngefans ya. Kalau kalian gimana? Markuin? Kalau konser pertama apa ya? Mungkin konser yang pertama beli tiket ya. Iya, yang atas keinginan pribadi gitu. Oh, pengen nonton band itu ini. karena belum pernah ya nonton konser itu pas Jason Mraz ke Bali gitu. Oke. Itu cuman karena nggak pernah aja nonton konser, terus waktu itu lagunya lagi gede tuh yang I'm Yours itu, terus coba gitu nonton konser. Tapi kalau yang berkesan mungkin dulu dari kecil, kayak kalau di Bali. Kalau misalnya dulu kan ibu saya kerja sempet ngurus event di kayak restoran gitu, yang ngundang band gitulah, ya nonton ada dulu band-band, ada juga kayak Marapu itu band reggae. Merapu? Iya, Marapu band lokal reggae. Ya? Dulu legend mereka di Bali. Merapu, oke, menarik. Marapu itu di nonton band reggae di restoran gitu, tapi pas nonton kayak wah keren juga nih gitu. Terus berapa tahun kemudian ketemu lagi. Terus sepanggung kayak, ingat gak dulu main di resto ini gitu. Keren banget sih itu. Pasti gak ingat mereka itu. Masih kecil gitu. Kita masih ingusan juga James. Oh, ini di toko gitar itu ya? Kenal ternyata. Oke, kalau itu konser, kalau album pertama yang tadi kan James cerita dibeliin ya. Sama Jamrut. Nah, kalau pakai uang jajan pribadi gitu, mungkin ngumpulin atau dapat uang dari mana, terus ke toko musik beli CD atau kaset band ini karena pengen dan tertarik pengen tahu band itu gitu. Atau secara random lagi di mall, lagi ke toko musik ngeliat ada album artworknya bagus, visualnya bagus, kalian beli. Apa album pertama kalian yang beli pakai duit sendiri? Kalau aku dulu, masa dulu tuh kan sering download secara ya begitulah di iTunes gitu, untuk masukin iTunes koleksi gitu dan segala macam. Cuma kalau album yang pertama beli, aku kalau inget-inget kayaknya Lamb of God yang Wrath. Kayaknya itu yang pertama aku beli itu, ya. Yang coklat yang gambar merah, kayaknya merah deh. Terus ada logonya Lamb of God gitu di tengahnya. Oke. Itu ya, karena memang waktu itu memang lagi ngefans banget sama Lamb of God gitu. Terus album yang ada di sana cuma Wrath gitu kan. Ini baru keluar juga gitu. Jadi kayak wah, ini aku pengen dengerin sih gitu. Ini aku pengen justru malah metal ya, berarti. Iya. Kalau aku, seingat aku yang pas masih kecil yang pakai uang jajan sendiri itu sebenarnya kaset, tapi kasetnya yang kompilasi dari salah satu toko musik yang kaset yang dulu ada, sekarang udah nggak ada lagi.
Biasanya ada di mall-mall juga. Yang kompilasi gambar burger bukan? Betul, tahu juga. Soalnya sempat waktu itu pas masuk ke tokonya itu lagi suka banget dengerin lagu Outkast yang Hey Ya. Outkast. Iya itu. Kayaknya aku tahu deh. Ada Outkast itu ya. Iya. Ada Britney Spears juga kayak Toxic ya. Ada. Tahu deh. Yang itu album bukan album sih, bilang kompilasi. Kompilasi. Soalnya aku lihat kayak waduh ini harganya kalau beli Outkast doang segini. Yang Britney Spears segini, yang ini segini. Jadi kompilasi lebih menang banyak gitu. Menang banyak kayak ya udahlah beli yang ini aja. Kalau nggak salah dulu belinya 80.000. Udah lumayan. CD berarti itu ya? Kaset. Ya. Kaset 80.000. 80.000. Oke. Nggak tahu kalau lagi diskon atau gimana, nggak tahu ya. Salah kali setelah inflasi mungkin. Atau dilihat bule gitu mahal. Nah, ini bisa dimahalin nih. Kalau aku tip kaset pertama Tip X, tapi kayaknya itu bajakan dulu, nggak tahu beli di pasar. Tip X yang mana ya? Yang pertama. Oh, album pertamanya yang ada genit. Genit ya? itu yang genit sampai soak kayaknya kasetnya di boombox kan dulu. Terus kalau yang mungkin kayaknya asli itu ke toko CD gitu, Hybrid Theory, Linkin Park. Oh, Hybrid Theory. Itu juga sampai soak tuh CD. Diulang-ulang terus ya. Iya. Belum bisa dengerin kayak tinggal pilih kayak sekarang enak nggak instan gitu. Nggak instan, harus muter kaset gitu. Di Winamp lah, taruh di Winamp gitu. Tahu Staffa Band nggak yang ada gambar mas-masnya di tengah? Biasanya download ForShare dulu kan, buat ForShare. Terus makin kesini ya MySpace sempet ngalamin MySpace, SoundCloud gitu-gitu ya. Jelas ya. Legal, menarik banget. Oke, sekarang mungkin karena pengalaman masa kecil dan perkenalan dengan musik kalian sudah cukup panjang kita bahasnya. Sekarang kita mungkin balik ke pertanyaan paling sulit yang sering ditanyain media gitu. Wah, apa nih? Manja. Setelah dicek tuh artinya adalah benang layangan yang tajam ya. Jadi benang gelasan ya. Benang gelasan kan kalau disebut di sini, kita kenalnya gelasan gitu. Iya. Itu kan kayak dari mana sih inspirasinya gitu? Maksudnya apa kalian pengen jadi band yang galak gitu, yang setajam benang gelasan buat menumbangkan layangan-layangan lain? Atau seperti apa esensinya? Karena benang gelasan gitu kan cukup berbahaya ya, bisa tangan keluka gitu ya karena tajam atau gimana? Itu ya maksudnya interpretasi orang-orang kan bisa terserah gitu kan. Cuma kayak itu kan ada dua gitu. Jadi benangnya itu yang menyatukan manusia dengan kayak ibaratnya mimpinya gitu loh, kayak layangan yang terbang bebas di udara tuh kayak mimpi kita gitu. Benang itu yang nyatuin kita dengan mimpi kita gitu. Terus kalau elemen gelasan itu sebenarnya bukan bersaing sih, bukan itu kalau dari kita ya. Maksudnya lebih kayak oke, kita boleh mimpi gitu tapi harus ingat harus diperjuangin gitu mimpinya gitu. Bukan dalam artian kayak harus ngejatuhin orang lain untuk kita naik gitu. Yang benangnya kenur gitu. Enggak kayak gitu. Terus udah jatuh layangannya kejar, semua ngejar. Enggak bersaing sih. Kalau dari kitanya gitu. Sama kebetulan Manja singkatan nama Mark Nick James kan. Itu aja sih, singkat aja. Tapi kalau nggak tahu ya, ini sebuah pertanyaan kayak Manja pas pertama kali boyband atau manja gitu kan, kayak manja gitu boyband, bahasa Indonesia. Band cowok-cowok semua boyband. Terus kayak nggak tahu ya, pernah nggak kayak manja band modal tampang doang nih, bule-bule gitu atau seperti apa, kayak nggak tahu. Kalau di Bali mungkin sangat common ya ngeliat Indo gitu, tapi setelah kalian mulai serius terus dengerin musik gue dong, ada nggak sih kritikan paling nyelekit gitu ya? Nggak usah baper juga, tapi kayak ternyata kita dijudge-nya macem-macem ya kayak gitu. Ada nggak pertama kali kalian mendengarkan musik kalian terus dapat respon yang nggak biasa, unusual response gitu? Setelah dengerin musik Manja. Ya. Kak, mungkin kalau ke depan muka kita sendiri belum sih. Kita nggak tahu ya. Di belakang nggak tahu ya. Tahu juga sih. Belum sih, kayak belum pernah kita ada pengalaman yang negatif gitu, kayak gitu belum ada kayaknya. Iya. Tapi kalau sebelum mereka dengerin musik kadang ada beragam sih, kayak dari kalau di Bali waktu itu bilang manja, kok manja namanya? Kayak emang imut-imut gitu apa gimana? Kayak aduh, tapi berawal nama Manja ya yang tadi pas aku sama Mark sama James lagi makan di pasar malam gitu, makan bakso gitu kan, apa ya namanya ya, singkatan pendek yang gampang diingat. Ya udah aku ingat kayak Manja, Mark, Nick, James. Oh ya udah Manja gitu. Tapi sempat juga mikir entar gimana kalau orang bilang Manja ini. Tapi dipikirin juga kayak
nggak usah pikir ke sana, yang penting musiknya aja dulu. Fokus di musik Fokus aja di musik. sih. Soalnya kalau dipikirin, bayangin Red Hot Chili Peppers. Bayangin aja. Band yang kamu punya band namanya Red Hot Chili Peppers. Kayak pasti orang bilang apaan sih Red Hot Chili Pepper, panjang, nulisnya gimana. Jadi setelah mereka udah denger musiknya, ya kita berharap ya musiknya bagus. Pada saat itu kan baru mulai itu. Ya, waktu bikin juga nggak kepikiran ya MC bakal kayak, kok namanya manja sih? Iya. Kalau Kalian orangnya manja-manja ya. Itu template MC ngenalin gitu ya. Itu udah setiap acara udah pasti itu. Udahlah stem dulu lah. Jadi tolong ya kepada MC. Ini pesan Hai para terbuka, MC. surat terbuka. Ya. Gue dulu punya temen MC namanya Kakak Sobri. Itu manja juga ya Om ya. Hai Kakak Sobri. Oke, menarik dari nama. Terus akhirnya kalau ya kan kita berkenalan ya. Mungkin banyak yang belum dengar musik manja seperti apa. Kayak Nick bilang tadi, yang penting musiknya kalau dideskripsiin secara singkat aja mungkin. Manja tuh musiknya seperti apa sih gitu? Dideskripsiin secara mudah dan gampang diingat orang. Pop atau jazz atau apa gitu. Alternative pop rock ya kalau dibilang. Similar with like Temper apa? trap mungkin Ya. salah satunya atau Maksudnya gini, jadi kayak sejauh ini treatment tiap lagu kita tuh lumayan agak beda-beda gitu. Jadi kayak ada lagunya kita yang mungkin lebih rock, ada yang lebih pop, ada yang lebih dance, ada yang lebih gitu. Jadi kayak makanya kita selalu bilang kalau ditanya genre apa, cari yang paling luas, alternatif pop rock gitu. Yang luas, yang nggak perlu terlalu spesifik gitu, karena ya memang gitu, kayak tiap single kita atau tiap lagu kita tuh ya. untuk saat ini kita menerapkan sistem warteg, ada telur, ada tempe, ada semur, rendang, pilihlah gitu. Yang penting kita coba-coba. Karena pengamen top 40 ya, mau apa dulu. Iya benar. Ada aja gitu. Yang penting enak aja gitu lagunya. Kita juga nggak. Palu gada ya. Palu gada. Kita juga nggak terlalu spesifik. Maksudnya masing-masing tuh dengerin referensi musik kita tuh nggak yang spesifik harus kayak baru aku metal harus metal terus gitu. Nggak kayak gitu juga gitu. Asal enak ya udah didengerin. Tapi kan kalau di Indonesia tuh cukup identik banget, kayak misalnya wah ngelihat Endang Sukamti Superman is Dead. Wah ini mah apa namanya, kayak kalau ini blingnya Indonesia gitu. Atau ya stereotip kayak gitulah. Maksudnya kayak pas gue ngasih lihat ke temen gitu ya. Apa nih 1975 gitu-gitu. Nah kalau kalian sendiri sebenarnya kayak sebel nggak sih kalau dijudge kayak wah ini mah Radiohead Indonesia atau apa kayak gitu-gitu? Pernah nggak ketemu pengalaman dijudge kayak gitu? Belum, tapi kalau dibandingin sama Radiohead ya terima kasih. Siapa lagi? Ayo. Dengan senang hati gitu. Dengan senang hati, ayo. Sebenarnya asal positif oke aja sih. Kayak gitu. kalau dia suka misalkan Radiohead, kalian kayak Radiohead, ya bagus dong. Kalau suka ya udah. Nggak masalah ya, silahkan aja gitu. Iya. Yang penting ya Manja tetap berkarya aja sih, itu aja bikin musik. Oke, jadi sebenarnya kalau yang kalian musik gitu ya kan jadi sebuah media juga gitu ya, untuk menyampaikan pesan gitu, baik dari segi lirik atau dari artwork, dari visual video klip kalian segala macam. Kalau satu kata yang ingin disampaikan Manja lewat karya-karyanya itu apa sih? Apa ya? Wah itu pertanyaan yang agak sulit. Mungkin self belief gitu. Apa ya? Percaya dengan diri sendiri gitu. Kayak kebanyakan juga lirik-lirik kita tuh yang kayak optimis gitu, yang kayak kita tuh pingin teman-teman yang ngedengerin tuh kayak ngerasa pingin, aku pingin ngerjain sesuatu nih gitu, aku pingin ngelakuin sesuatu yang beda nih gitu, aku pingin bangkit dari kegalauan duniawi gitu kayak produktif atau apa kayak gitu ya banyak lagu-lagu kita yang kayak ya pingin dan itu nggak jauh juga dari yang tadi kita bilang tentang pandemi gitu. Banyak lagu yang kita tulis tuh di masa pandemi yang kayak ini tiap kali ngidupin TV ini udah wah jumlah orang yang meninggal sekian kayak gitu kayak aduh udah kita perlu cari pelepasan dari itulah gitu. Oke, kalau satu kata mungkin yang mendeskripsikan itu adalah fun atau apa ya, uplifting? Uplifting. Uplifting. Oke, jadi kurang lebih mungkin Manja bisa membawakan berbagai aransemen yang beda-beda, tapi konsepnya komunikasi selalu kayak gitu ya. Mungkin benang merahnya. Benang merahnya uplifting gitu ya, menarik. Oke, kalau kalian juga pernah bekerja sama dengan Mas Dadang. Betul. Ya kan? Pohon tua. Nah, ya Pohon Tua.
Pohon tua apa nama labelnya? Pohon Tua Kreatorium. Oh iya, Pohon Tua Kreatorium. Pendek PTC. PTC. Mas Dang juga sekarang lagi suka masak, jadi mau bikin Pohon Tua catering ya. Jadi saya-nya bisa apa aja bisa ya sebenarnya. Ya, Oke, bisa diceritain nggak kalian bisa berkenalan dengan beliau, dengan dia, dan akhirnya kalian juga rekaman sama mereka juga ya? Iya, sama betul. Sedadang juga, itu gimana ceritanya kira-kira? Lucu ya. Jadi sebenarnya kan kita berawal itu ya kerja main di apa kafe lah atau di hotel gitulah, nyari duit ya. Terus itu berjalan lama, berapa tahun gitu, 2 tahun lewat. Terus sering lah nonton apa Navigula main atau dialog dini hari gitu. Terus suatu hari kita lagi main di Canggu itu, di depan pantai di sebuah venue musik. Terus datanglah itu karena kita opening buat kebalik. Dia yang opening buat kita. Dia lagi main akustikan gitu kan. Sendiri. Sendiri. Pohon tua. Akustikan, terus abis itu backstage dia samperin, dia bilang, kalian tuh ngapain aja sih? Kapan rilis album? Terus kita diem gitu. Kayak Udah kenal belum sebelumnya? udah ketemu. Iya. Untungnya di Bali itu kan karena sangat kecil gitu, apalagi di musik kan sebagian besar di Denpasar, di kotanya gitu. Jadi kayak ya skenanya kita udah kenal banyak orang gitu lah di Dan ini sebelum pandemi ya konteksnya ya. Oke. Langsung ditembak tuh, kapan bikin album? Langsung kita saling menatap gitu, diem. Wah, ini ngomong-ngomong apa nih gitu. Gitu. Terus itulah dorongan, dia bilang ayolah bikin gitu. Terus dia ceritain lah dia emang ingin coba revitalisasi atau setidaknya di awal dengan bantulah band Bali gitu. Beliau tuh sosok yang sangat forward thinking gitu, kayak Bali tuh butuh regenerasi. Masa gue terus gitu, terus gitu. Pohonnya udah tua lagi kan. Dari tapi, sana ya enggak neko-neko gitu loh, langsung minggu depannya langsung sketching di rumahku. Ini kunci rumahku. Aku lagi ditawarin. Aku lagi touring tapi ini kunci rumahku. Kalian sketching di sini kayak gitu-gitu langsung gerak. Sesantai itu orangnya. Dan ternyata terakhir aku tahu Mas Dang, dia bilang tuh dia yang minta ke venue itu untuk opening buat kita. Wow. Memang ternyata dia memang sengaja mau ini anak-anak ini perlu dipecut dikit nih. Wow. Oh ternyata gitu settingan dia gitu ya. Kita lihat juga kayak pamfletnya, ingat nggak kayak? Iya ingat. Ini yang opening Pohon Tua. Nggak kebalik nih. Ini nggak kebalik nih. Ternyata disengaja gitu. Oke, menarik banget. Nah terus moving forward, kalian di tahun 2022 ya main di Head in the Cloud, ATI Tracing. Wow, itu gimana ceritanya bisa sampai di titik itu gitu, dari biasa main kafe ke kafe di Bali jadi salah satu headliner atau pengisi acara di event yang emang happening banget gitu di Indonesia, nggak cuma di Jakarta, karena ya kita tahu ATI Tracing siapa gitu. Gimana ceritanya mungkin? Jadi setelah kita sama PTC ini, setelah garap semuanya itu, kita dinotis oleh sebuah label di Jakarta gitu, namanya 12 Wired. Dan akhirnya kita masuk manajemen mereka gitu. Dan akhirnya sering beraktivitas di Jakarta dengan mereka gitu kan. Jadi kalau ditanya kayak seluk-beluknya gimana caranya kita bisa masuk ke Head in the Clouds dan segala macam, kita jujur kurang tahu gitu kan. Memang gerak-gerik manajemen kita aja yang lincah dan ya gitulah. Bekerja secara profesional dengan koneksinya dan segala macam gitu. Jadi akhirnya ya gila sih waktu dikasih tahu main di Head in the Clouds kayak wah beneran nih. Yes. Oke, ceritain dong nervousnya atau mungkin dari latihannya deh. Latihan sebelum main di Head in the Clouds itu kalian sampai akhirnya loading alat terus ke backstage itu suasananya kayak gimana? Bisa diingetin lagi nggak? Gue penasaran juga sebenarnya, kayak wow tiba-tiba gitu dari Bali langsung main ke situ. Senervous apa kalian? Wah, mungkin harus kalian. Aku nggak begitu banyak ingat dari Mas itu. Soalnya kita tuh kayak intensif tuh sebulan. Ini harus prepare untuk acara ini. Gitu. Sebulan. Capek. Ya mungkin lebih dari itu. Cuma intensif untuk acara itu tak. Lumayan. Itu sebulan penuh gitu kayak. Hampir tiap hari. Mungkin karena adrenalin dan deg-degan gitu ya guys. Ya nggak tahu sih aku kayak nggak. Maksudnya kayak datang. Oke ini harus datang, kita harus soundcheck, habis itu nunggu, harus main gitu kayak. Mungkin karena itu aku gak begitu inget nih. Kalian gimana nih? Ingetnya nervousnya doang ya? Ingetnya nervousnya aja ya. Ditambah triknya tuh di pick kan waktu di pick, itu.
Nah di sanalah kita saling mengenal dengan kru kita waktu itu. Karena saking panasnya kita semua sudah buka baju. Nah, ayo kita sekarang saling mengenal. Tapi kan Pik nggak jauh beda kayak Bali dong, pantai laut juga beda ya. Rada beda sih, panasnya rada beda sih. Agak lain ya, panasnya beda ya di Pik. Nah terus kalian nggak ketika di acara itu gitu ya, di backstage ketemu siapa atau starstruck gitu, ketemu nggak tahu misalnya ketemu Nicky atau siapapun itu yang musisi lain yang kalian adore, atau seperti apa suasananya backstage saat itu? Kalau backstage kan tenda-tendanya beda-beda ya gitu. Yeah. Jadi kita sebenarnya fokus ke show, nggak terlalu dapat kesempatan untuk nongkrong backstage. Tapi kebetulan aku waktu itu sebelum Head in the Clouds belum tahu tuh girl group Atarasi Gakko gitu. Okay. Terus pas nonton mereka live, gila keren banget gitu. Langsung backstage kebetulan ketemu mereka gitu. Foto? Gak foto sih, aku lagi main suling, bawa suling. Dia selalu bawa suling kemana-mana. Serius bawa suling? Bawa suling terus ya ketemuan aja, ajak ngobrol gitu. Oke. Itu aja sih. Kayak starstrucknya di sana sama ya pastilah Rich Brian gitu-gitu. Aku nggak terlalu suka minta foto, tapi pas Rich Brian aku bilang aja kayak, man, yang kamu udah lakukan tuh keren banget, bla 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 gitu. Terus dia juga ada bodyguardnya gitu kan, tapi pengen nyampein itu aja ke dia sama artis-artis lain, kayak bersyukur sih bisa main di sana, keren banget. Ya kurang lebih aku sama juga sih, nggak ada minta foto karena ya paling lihat. Waktu itu agak susah nongkrong gitu ya sama artis lain, sama mereka dengan bodyguard yang gede-gede, orang gede-gede. Waduh, artis aja nggak kelihatan saking gede kayak lemari gitu. Bodyguard. Ketutupan ya artis. Ketutupan ya. Nah kalau respon penonton sendiri, kalian tampil jam berapa sih saat itu dan gimana respon yang? Kalau nggak salah jam 5 atau jam 4 kurang. Siang ke sore gitu. Siang ke sore. Siang ke sore. Emang udah ada yang dengerin Manja sebelumnya terus ada yang datang atau itu random person yang lagi lewat terus berhenti? Kaget ya guys ya. Ternyata yang nonton kita rame waktu itu. Kaget coba ya, ceritain gitu. Gimana bisa cukup mengagetkan kalian gitu, atensi dari penonton yang hadir. Ya kaget aja gitu, maksudnya kayak kan biasanya kan kalau festival gitu yang awal-awal main kan masih sepi segala macam, tapi ternyata di Head in the Clouds yang datang tuh semua kayak fanatik gitu loh. Dari kita sebelum datang pun udah ada orang yang ngantri di sana mau masuk gitu. Jadi jadi ya lumayan rame, responsnya bagus, sangat bagus waktu dan itu juga. Dan udah ada yang kenal lagu-lagu kalian? Ya ada beberapa di crowd kita lihat ada yang komen kami. Dan itu udah cukup menyenangkan ya buat kalian. Sangat. Itu mimpi semua musisi gak sih? Untuk lagu kita tuh dinyanyiin sama orang lain tuh kayak berapapun jumlahnya, 1 orang atau 2 orang, ditonton 5 orang, ketika dia tahu lagunya itu udah matters banget ya buat si musisi gitu ya. Terharu gitu. Apalagi datang dari Bali ya, bukan, kita nggak ada pada saat itu nggak di skena Jakarta, jadi di Bali kayak kaget banget, kayak terbang sampai ke Jakarta, terus ada yang nyanyiin lagunya, kayak wow, ternyata internet can do a lot of things. Tapi sebelumnya pernah manggung di Jakarta sebelum di Hidden Clouds itu? Pernah. Waktu itu kita bilang kita tur Jakarta ya. Iya. Tur Jakarta. Biasanya band Jakarta bilang tur di Bali. Tapi kita mainnya di Bekasi dan Tangerang. Ternyata bukan Jakarta gitu. Tur Jabodetabek sebenarnya. Mikirnya Jakarta aja, ternyata enggak gitu. Tapi yang kedua kali pas ke Jakarta baru main di Jakarta. Itu beneran Jakarta. Ya. Di M-Block ya. Soalnya banyak yang bilang waktu itu di Jakarta dong mainnya, gue nggak mau ke Bekasi atau apa kayak gitu. Iya, belum bikin paspor. Ya udah yang nextnya semoga. Oke, sekarang kita coba gue nyontek dulu ya. Kita bahas lagu kalian. Udah ada 4 lagu atau lebih nggak sih, kayak di catatan gue ada Rise, Games We Play, Still Young, dan yang terbaru adalah Last Night Kiss. Ya, gitu. 4, berarti udah 4 single Manja single, ya. Ya betul. Mungkin betul. secara singkat bisa diceritain nggak sih kayak bagaimana masing-masing lagu ini dibuat atau diproduksi gitu. Mungkin dari Rise dulu gitu ya. Itu lagu tentang apa dan gimana proses kreatif ya? Rise itu yang kita tulis benar-benar di masa pandemi, di tengah-tengah pandemi yang lagi terpuruk gitu. Makanya kita kayak aku bilang tadi. Ya judulnya langsung Rise gitu ya. Bangkitlah, ayo kita bangkit gitu, ngajak teman-teman buat kayak ya udah bangkit dari kegalauan gitu. Cuma produksinya ya kayak tadi itu sketching di rumahnya Mas Dadang. Yang orangnya nggak ada itu lagi. Orangnya lagi nggak ada, kita kayak misalnya aku yang lagi di komputer gitu, Nick yang nyapu, gitu. Mak di dapurnya bikin kopi. Itu udah kayak rumah kita sendiri aja. Emang ya udah
ngalir gitu aja ya. Iya, dan akhirnya rekam itu. Jadi 3 singlenya itu Rise, Games We Play dan Still Young tuh semua di sketching di rumah Mas Dadang. Kita semua rekam di studionya, ada Mas Gun namanya di Bali itu, Stone Deaf Studio di Canggu. Dan waktu itu juga kayak kita 4 band ya waktu itu ya, 4 band yang sekalian direkamin sama Mas Dang gitu. Jadi kayak workshop gitu ya sebenarnya masing-masing band. Walaupun kita workshopnya nggak nyampur gitu, tapi waktu itu jadwalnya kayak ya Manja, habis itu Soul Food, habis itu maksudnya kayak waktu itu memang sengaja mungkin Mas Dang banyak band yang mau diangkat gitu. Oke, kalau Last Night Kiss masih di situ juga atau beda produksinya? Nah, kalau Last Night Kiss lucunya itu lagu pertama yang ditulis oleh Manja. Cuman betul. Udah berapa kali dirombak tuh bikin berapa versi, tapi kita masih kurang puas gitu. Nggak dirilis. Tapi kalau manggung dibawain? Dibawain. Iya. Tapi aransemennya belum fix gitu kayak. Belum, iya. Jadi pas versi keberapa gitu udah kayak ini yang terakhir nih, ini versi sekian gitu kayak. Tapi masih kurang puas juga lagi, enggak juga. Sekarang udah puas. Iya. Soalnya waktu itu yang James bilang itu di Masdang kita sketching, Last Night Kiss itu termasuk materinya. Tapi benar-benar beda dengan yang sekarang udah dirilis. Gitu. Jadi akhirnya ketemu dengan masuk label kan. Terus ketemu dengan Enrico Octaviano sama Mas Brian. Dari sanalah mereka sebagai produser pilih lagu itu yang kita kira udah mentok nih nggak bisa diapa-apain, terus kerja bareng akhirnya jadi versi yang wah kita puas banget gitu. Dan kebetulan mereka 2 drummer ya, jadi dia kerasa gitu. Iya. Drummer Tiket dan Lomba Sihir. Kalau kita bertiga nggak ada yang drummer sebenarnya. Enrico adanya Marco kan, bara suara. Betul. Bisa gitu ya, dua-dua drummer, dua-dua produser juga. Nah menariknya adalah tadi sempat ngobrol-ngobrol juga kalian tuh ketika live dibandingin oleh Mas Bri. Betul. Nah itu gimana ceritanya bisa kenal dulu konsep pertama Salon Seven walaupun bukan Mas Bri saat itu mungkin ya. Tapi gimana ya karena produksian bareng terus akhirnya Mas Bri yang ingin memainkan itu atau kalian yang ngajak Mas Bri atau seperti apa ceritanya? Jadi kebetulan lagu-lagu kita yang baru-baru ini produsernya Mas Bri semua gitu. Jadi mungkin pertimbangannya sesimpel ini mumpung Mas Bri udah inget lagu kita semua. Mau gak main drum? Iya. Mahalnya bayar legend tuh. Itu silakan diomongin dengan Bapak yang di sana. Kita kurang tahu menahu soal itu. Terus respon Mas Bri kayak oh yaudah ayo gitu atau dia sempat mikir dulu atau kayak nggak tahu ya kalau sempat mikir atau enggak, tapi dari kenal kita pertama tuh udah langsung kayak guys ayo nginep di rumahku, ayo kita main Resident Evil, ayo di studioku nongkrong gitu. Kayak Mas Bri itu sangat merangkul sih waktu kita baru ketemu tuh udah. Dan kayak aku bilang tadi kan kayak album pertamaku yang aku punya tuh Cell on Seven, konser pertamaku Cell on Seven gitu, dan lomba band pertamaku aku bawa cover lagu Cell on Seven gitu. Kayak ketemu dengan Mas Uri itu kayak atau sempat salcok dulu nggak kayak pertama kali ngelihat dia di studio gitu? Ya. Ada beberapa momen tuh yang aku kayak lagi main tiba-tiba kayak wah ini Mas Bri bukan cuma kenal tapi mempelajari lagu yang udah kita bikin gitu kayak waduh. Sempet insecure gak? Duh bentar gimana gitu kayak apakah dia galak dalam mendirect kalian dalam rekaman atau seperti apa dia orangnya? Kayaknya dari awal kenal langsung kayak kerasa sih ini orangnya kayak gimana, orang baik sama nyambung gitu. Langsung dapet gitu ya chemistry-nya gitu ya. Sama kita gak terlalu menghakimi atau ngejudge orang ya, harus ketemu dulu kan, jangan terlalu banyak mikir lah. Yang penting kita semua suka makan, dia suka makan, kita makan bareng gitu. Betul. Oke, nah cukup penasaran gitu ya ketika kita udah bahas Manja gitu, tapi kalian juga bekerja sama dengan banyak orang di belakang layarnya gitu ya. Nah, yang pengen gue cukup penasaran gitu ya, sebenarnya kalau band lokal hari ini kan banyak banget ya setelah era internet ini semua kita bisa dapetin. Yang pengen tahu adalah dulu Salon Seven gitu, dulu kompilasi album Linkin Park segala macam. Nah, kalau sekarang playlist kalian tuh band lokal Indonesia, apa yang kalian lagi repeat terus, kalian dengerin terus kayak mungkin wondering kayak ini lagu bagus banget tapi ini dari band lokal Indonesia. Pengen tahu dong, mungkin bisa jadi rekomendasi juga buat yang lagi nonton gitu. Kalau aku lagi denger Bri.
Brie. Iya, Brie. BRIE, Brie. Ya, oke. Itu solois ya? Solois betul. Solois Ya, cewek R&B kan? solois cewek ya. Oke. Aku lagi ini dengar Lomba Sihir asik tuh sama Hindia, bukan baru rilis kemarin soalnya. Terus ada Nun Radar juga sama itu kebetulan sempat nonton live bareng Racun. Terus dua band itu aku juga suka lagi dengar sekarang. Kalau aku dari dulu itu sih yang belum keluar dari playlistku zat kimia gitu. Walaupun mereka lagi vakum. Aku masih dengar itu juga. Menurutku masih Candu Baru itu album terbaik Indonesia sepanjang masa sih menurutku. Iya, Zat Kimia. Dan kayak kemarin aku bilang yang band-band yang baru-baru rilis album tuh kayak Soul Food, Astera waktu itu, Matilda. Pokoknya di Bali tuh banyak lah band-band Bali yang lagi aktif dan bagus-bagus. Banyak yang bagus-bagus. Oke. Banyak juga ternyata ya referensi musiknya. Iya. Sampai band-band lokal Bali juga dan wow, menarik banget gitu. Dan kalau ngomongin soal menjadi musisi di Indonesia gitu ya, apalagi kalian juga emang dari dulu udah full time gitu ya. Amen, bawain top 40 segala macem, dan sekarang kalian makin serius gitu dengan bekerja sama dengan label yang ada di Jakarta, dan udah terlihat gitu efeknya manggung di acara-acara yang cukup keren gitu. Kalian cukup yakin gak untuk menjadi full time, meneruskan menjadi musisi di Indonesia sebagai pekerjaan kayak di KTP musisi gitu? Nggak tahu ya ada atau enggak ya, tapi kayak untuk hidup kedepannya seniman kayak di KTP itu. Seniman. Bisa nggak sih kalian menurut kalian aja ya, kayak dari pengalaman yang udah dijalanin itu bisa jadi musisi di Indonesia gitu, full timer musician? Sangat bisa. Ya kalau maksudnya kalau aku pribadi yakin tuh kayak apa ya, maksudnya kayak kalau misalnya keraguan tuh kan pasti selalu ada gitu. Apalagi kalau kerjaannya maksudnya dibilang yang nggak pasti gitu, kayak PNS itu udah pasti gitu, kayak kerja di bank itu udah pasti gitu kan. Cuma kayak keraguannya itu pasti akan selalu ada gitu. Pasti sedikit pasti akan selalu sedikit resah gitu. Tapi kayak yakinnya itu dalam artian kayak ini hal yang aku pengen lakukan seumur hidup gitu. Jadi mau nggak mau harus bisa gitu. Bukan yakin sih, tapi kayak ngotot. Masa udah ngotot? Mau nggak mau harus bisa ya. Nick? Mungkin kalau yakin ya kita usaha, terus dari usaha ya pasti ada hasilnya gitu kan. Tapi kita percaya aja dulu sama karya kita gitu, sama usaha kita gitu. Usaha nggak bakal bohong, dan kalau bohong berarti mungkin nggak cocok jadi musisi. Nggak tahu ya. Iya. Atau buka toko musik aja, ntar ada anak kecil lagi mau beli gitar. Bisa jadi tuh. Oke, kita berandai-andai ya. Kita berandai-andai ini. Karena kan challenging banget ya jadi seniman, jadi musisi apapun itulah yang bukan kerja kantoran atau menjadi pegawai, itu agak sulit di Indonesia. Banyak pengorbanannya. Banyak banget pengorbanannya gitu kan. Benar. Kita berandai-andai misalnya Manja dapat tawaran buat manggung di pemilu gitu misalnya. Karena kan kita mau pemilu ya. Kan sering banget di Indonesia tuh tiba-tiba wah dapat panggung pemilu gitu di partai atau di kampanye gitu ya. Tapi gede bayarannya 1 miliar misalnya. Terus di satu sisi ada lagi job datang nih. Kita terkeliling Jawa yuk, 30 kota di Jawa. Cuman production bayarannya cuman nutup buat makan sama kru doang nih. Kita naik mobil, naik van gitu. Kita mau muter Jawa, cuman kayak nggak bisa dapat duit sih, cuma nutup produksi doang. Kalian pilih yang mana? Dan kenapa? Ini masing-masing boleh beda. Masing-masing boleh beda. Ada uang 1 miliar dan ada keliling Jawa 30 tapi nggak ada duitnya. Kalau aku keliling Jawa sih untuk 30 titik itu. Karena satu, kalau misalnya nih acara partai A gitu, kan belum tentu juga yang dengerin kita tuh suka partai A, bisa yang suka partai B, C gitu kan. Jadi kayak itu kan daerah yang agak berbahaya gitu untuk dilibatin gitu. Dan kayak mimpi gue dari dulu kayak baca majalah Metal Hammer, Revolver gitu, yang kayak cerita-cerita tour mereka yang gila dan gitu ya. Kayak wah, aku pingin lakukan itu. Ya kalau aku gitu. Mark kali. Aku lagi mikir dulu nih. Oh, dia kayaknya lumayan tergoda nih. Enggak, ada. Ya, paling sama kayak James lah gitu ya. 30 titik ya. 30 titik. Iya.
Daripada saling menyinggung kan nggak enak ya. Gitu. Iya sih kayaknya. Aku mikirnya kenapa Jawa aja sih. Itu dia. Nah ini kan mumpung mimpi nih 30 titik. Oke, Indonesia pilih lah. sendiri deh titiknya. Ya. Oke, kita kalian disediain satu bus ya sama label. Wah, ada branding nama kalian tuh Manja, 12 Fry gitu-gitu. Terus terus bisnya tuh dari Sumatera deh. Kalian mau titik mana dulu ceritanya? Coba ngayal aja dulu. Siapa tahu didengerin kan? Boleh. Seluruh Indonesia dah dari Sabang sampai Merauke ya. Boleh. Tapi satu syarat. Apa syaratnya? Rich Music ikut juga. Boleh juga sih nih. Boleh nih. Ya, Udah lama juga tuh ya nggak ikut dengan Bender. Iya. Mana ludahnya belum seludah. Materainya siapin ya. Oh jadi emang kalian haus juga ya untuk manggung-manggung intimate gitu, gigs kecil. Kita lahirnya dari sana sih. Kita lahirnya dari panggung-panggung kecil gitu. Mau panggung kecil atau besar, kita suka pengen kasih 100%. Treatmentnya sama gitu. Oke. Atau Aduh. Atau ayo aku pengen tahu nih. Tunggu ya. Kita terima jobnya dari partai, duitnya pakai bikin tour 60 kota. Apa semua provinsi gitu. Iya bener. Tapi penontonnya yang nonton cuma partai itu aja. Mainnya jam 12 aja ya biar nggak ada jejak digital yang storyin gitu. Itu syaratnya ya. Sebuah solusi sebenarnya. Ya bener sih, bener juga sih itu, bener. Lumayan ya buat nyewa bisnya lagi 60 kota gitu. Menarik. Atau manggil ini band lokal tiap daerah. Iya, bisa juga. Oke, kalau pengalaman kita udah ngomongin terus segala macam, pengalaman manggung kalian yang paling unik selama Manja. Tadi Head to the Class udah lah ya, maksudnya itu paling ya the big wow lah. fish gitu. Iya. Tapi kalau aneh mungkin atau kayak nggak ada manggung, nggak ada soundnya atau mati lampu. Udah keseringan tuh. Tuh James. Keseringan itu, ya manggung nyampe sana nggak ada sound. Aku dulu inget waktu main, nah ini awal-awal aku main musik tuh sama bapakku kan. Ini bukan Manja ya. Sebelum dimanja. Ini gitu. sebelum dimanja gitu. Tapi kayak ada waktu itu Mayweather lawan Manny Pacquiao gitu. Tinju. Aku datang, bapakku gitar listrik, aku gitar akustik. Gak ada sound. Teriak. Gak ada soundnya, gak ada apa tuh James? Gak ada apa-apa. Cuma ada bangku. Nah, itu Beneran. Terus harus orang teriak-teriak. Harus teriak di atas itu. Akustik kan tanpa dicolok berarti. Tanpa dicolok. Bapakku gitar listrik loh, gak dicolok. Wah, aduh itu parah sih. Iya. Kalau kalian, Nick, Mark, sama Manja ya. Nah, sebelum Manja kan aku sama Mark satu band dulu, band reggae. Oh reggae. Iya, band reggae. Dan aku nggak tahu sih apa Mark mikir sama kayak aku apa enggak, tapi sempat waktu itu manggung yang unik banget itu pas lagi sound check semua main, tempatnya kecil, drumnya semua sama ampli dinyalain di full sama soundman-nya. Itu sound check? Enggak, pas sound check di fullin, aku kecilin, mungkin gimana lah. Terus pas manggung juga di fullin juga sama dia pas manggung. Aduh itu kuping mau pecah. Itu pakai ear atau monitor? Itu enggak, monitor depan itu. Iya, nggak tahu kalau mungkin dia tuli kali ya. Nggak tahu orangnya juga udah tua, mau dibilang ini nggak enak. Oke, kalian belum ada soundman saat itu ya? Belum ada soundman. Ini jadi band sebelum Manja di ini. FOH udah ini kecil banget tuh, kayak kafe gitu. Mungkin dianya yang tuli mungkin ya. Bisa jadi. Berarti mantul nggak bisa dengar apa-apa dong full kayak gitu. Bener, mantul terus belakangnya kaca. Atapnya pendek plafonnya. Waduh. Tapi kalau kejadian unik selama Manja kayaknya di panggung belum ada ya. Kalau tadi ada James itu bilang manggung nggak ada alat, manggung nggak ada audiens, pernah juga tuh nggak ada pernah. Nggak ada semua audiens pasti kan. Ya. Itu Manja. Ya itu Manja. Ya, maksudnya ya kejadian yang biasa-biasa aja sih. Ini gitarku nggak kedengeran nih, gitu. Ternyata ada yang itu ya. Tapi yang unik dan kayak itu, untungnya ya selama Manja belum ya, untungnya. Iya belum sih, belum. Iya. Oke, kalau saat ini kan kalian tergabung di label dengan banyak band-band juga ya, band-band keren-keren juga gitu. Salah satunya yang lagi jadi headliner di mana-mana, masukin NMI,
dan lagi tour Amerika adalah Voice of Beceprot Iya, gitu ya. betul. Trio juga Iya. Trio cewek-cewek berhijab dan mainin musik metal gitu ya. Nah, kalau kalian sendiri gitu ya kayak bukan menilai sih. Sebenarnya kalau ngelihat Veno itu agak langka ya. Maksudnya dari mereka di sekolah udah mainin metal bertiga. Kalian sebenarnya kalau ngelihat keunikan atau value utama dari Voice of Beceprot hingga akhirnya bisa masuk label kalian sekarang juga dan akhirnya tour Amerika tuh sebenarnya apa sih formula dari yang ya selain keunikannya gitu dari segi musik atau production atau dari segi apa yang bisa bikin mereka cepet banget, nggak cepet banget sih, maksudnya prosesnya tuh cukup singkat, cukup mulus lah, cukup mulus untuk bisa gila tour Amerika gitu. Slang atau SID aja nunggu berapa tahun buat akhirnya bisa ngerasain gitu. Kalau ya pendapat pribadi aja sebenarnya dan mungkin kalau aku analisis pribadi. Kalau dibilang mulus dari luar Dari mulus, luar, kita kan nggak dari tahu luar, pasti dari usahanya luar. besar sekali Iya. gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa dijelaskan tapi bisa dimengerti gitu. Kayaknya ini salah satu hal seperti itu gitu. Orang bisa lihat dan bisa mengerti dan connect dengan mereka tanpa harus dijelaskan, karena kalau dijelaskan nggak tahu sih gimana cara ngejelasinnya ya. Iya, mereka kayak sepertinya demand-nya juga sangat besar gitu di Amerika dan di Eropa gitu. Keren Mungkin banget. ya nggak tahu ya benar sih kayak Mark ya, mungkin nggak bisa dijelasin gitu, ngertiin aja. Kita bisa ngelihat sebenarnya apa daya tarik mereka tuh udah bisa dilihat ya, tapi struggle Musiknya keren lah. Iya. Ya dari sana dulu, maksudnya kalau walaupun wadahnya seunik apapun, kalau musiknya nggak keren pasti juga nggak akan diterima. Betul, kan. iya. Musiknya keren memang dan liriknya bagus-bagus gitu. Iya. Nick mungkin mau menambahkan? Kayaknya udah cukup sih Max sama James ya mau bilang apa. Tapi kalau dari segi produksi yang aku nggak terlalu, aku bukan anak metal ya. Tapi setelah dengar VOB emang produksinya bagus banget. Yang aku bilang. Tapi yang lucu tuh kalau ketemu di kantor gitu kan. Ceritain gimana. Sesama orang Sunda. Iya, sesama orang Sunda ya di luar itu mereka. Berarti lu fluent juga Sundanya ya? Masih Lumayan lah. Lumayan, ya. oke. Dulu tiap tahun suka pulang kampung gitu ya. Tapi mereka 3 cewek Teteh yang gitu ya. kecil-kecil. Iya. Dede kecil kan. Kecil tinggi ya maksudnya ya. Ketinggiannya maksudnya kecil ya. Terus kita 3 cowok yang jangkung tinggi ya kalau bahasa Sunda. Jadi lucu aja di labelnya kok bisa ada ya gitu. 3 cewek yang metal gitu. Terus ini 3 cowok yang tinggi tapi namanya manja gitu. Kita kembalikan. Unik juga tuh ya. Oke. Tapi kalau yang diobrolin apa tuh kira-kira tuh Mark? Kalau kalian satu label juga dan cukup sering bertemu ya? Kalau ketemu Yang pasti VOB, makan. basreng gitu, mecin ya. Gitu-gitu sih. Banyak sih yang kita kayak ngobrolin, kayak misalnya mereka tuh kalau lagi tour gitu, apalah cerita tour ngapain gitu, ngomongin alat gitu kan. Ya, bukan cuma makanan kok. Tapi biasanya mostly makanan. Tapi mereka kalau di luar panggung tuh kayak dede biasa aja atau emang metal juga atau cuma Mereka manusia kok, bukan robot. Manusia kok. kalau mau detailnya ajak lah kesini. nanti ya ke bapak yang itu ya. Saya udah juga kapan nih? Nanti gitu. Menarik juga tuh untuk ngulik FOB gitu ya. Nah, kalian sendiri maksudnya FOB udah ke Amerika gitu dan ya mungkin pasti adalah rencana-rencana hal yang di internal untuk disiapkan gitu. Atau yang pengen gue tanyakan adalah kalau kalian dapat kesempatan keluar negeri, mau tur kemana? Mudik ke Belgia sampai Australia mungkin rutenya. Wah, keren tadi juga. Udah nyari duit dari partai kan buat kalau misalnya ada kesempatan itu dari label atau dari sponsor buat ya pilih kalian, mau kemana gitu ya. Tapi turnya kalau bisa tuh kayak tur luar negeri gitu, bisa beberapa titik di beberapa negara gitu. World tour gitu ya. Kayaknya Eropa paling strategis ya. Iya. Nyebrang dikit dah negara lain. Jadi kita bisa bilang kita tur 20 negara. Padahal cuma bis 2 jam. Visanya Schengen semua aja ya. Visanya Schengen gitu udah dapat ya. Bener juga. Iya. Ya Eropa sih. Eropa. Iya, seru sih. Karena secara logistik juga gampang kayaknya. Amerika nyobain makanan tuh. Wih, di sini makanan ini. Texas barbecue. Wah, itu seru juga tuh kayaknya. Sama Jepang kayaknya. Wah, iya. Dengar cerita kayak dari audiens sama apresiasi musiknya gila gitu. Iya. Keren sih. Iya, udah cukup banyak juga sih sebenarnya band Indonesia yang bisa gelar
ya Pee Wee Gaskins, 13 gitu-gitu ya. Keren nih ya. Kayak ya Jepang Om katanya Om. Berangkat Bisa ya. Oke. Yes. Bisa. Rich Music ikut nggak nih? Salaman lagi aja nih. Pakai ludah. Oke. Waduh gila, udah 1 jam lebih ternyata kita ngobrol. Oh iya ya. Ya, sudah 1 jam lebih dan mungkin Aduh kasihan yang editnya ntar. yang editnya udah jago deh. Mungkin pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir gitu ya. Pertanyaan terakhir adalah kita menghayal lagi. Oke. Menghayal lagi. Nggak tahu, senang banget menghayal. Halu ya. Sama kita juga. Iya. Oke, kita menghayal lagi misalnya. Tapi agak dark nggak apa-apa ya. Wah, let's go. Agak dark nggak apa-apa ya. Ya. Misalnya kita kalian udah sampai di akhir hidup kalian gitu ya. Terus sebelum malaikat nyabut nyawa gitu ya. Kayak, hey James, take your 3 favorite albums buat nemenin lu di kematian lu gitu. 3 album yang akan kalian bawa, dikasih kesempatan sama malaikat gitu buat bawa 3 album favorit kalian untuk menemani kalian memasuki alam kematian kita. Harus mikir dulu nih. Silakan dimikir dulu. Nomor 1 Lateralus dari Tool. Itu nomor 1. Nomor 2 Sound Awake-nya Carnival, ada band metal Australia juga tuh. Nomor 3 Random Access Memories-nya Daft Punk. Wow, dari metal sampai Daft Punk. Iya, apapun asal bagus didengerin gitu. 3 itu berarti ya? Kayaknya ya, 3 itu deh. 3 favorit sepanjang masa. Zat kimia nggak dibawa? Masalahnya ya, itu mikirin di kuburan gitu. Duluan, maksudnya 3 album itu yang kayak benar-benar jadi pingin main musik gitu loh. Di awal tuh kayak Zat Kimia kan baru ini keluarnya gitu, kayak kalau itu kayak yang kayak jadi inget, wah dulu pelajarin riff-riffnya tuh kayak gitu. Makanya itu layak untuk dibawa sampai mati betul, gitu ceritanya. Betul. Nick? Aku kayaknya salah satu album juga dari Daft Punk, Random Access Memory itu satu. Yang keduanya itu kayaknya lebih ke best of ya. Kompilasi. Tapi satu dia nggak mau rugi terus deh dari dulu sampai. Tapi satu artis ya, artis. Aku itu ya? Bob Marley. Bob Marley. Satu Bob Marley. Oh ya, anak reggae sih soalnya itu. Wajib kelihatan kan anak reggae. Satu Bob Marley dan yang kedua itu yang best of Earth, Wind and Fire. Oke. Itu jadi Bob Marley, Earth, Wind and Fire sama Daft Punk. Yang 3 artis itu. Mark. Kalau Bob Marley sama kayaknya. Mungkin ya. Satu band juga. Benar. Iya kan kelihatan anak reggae juga. Tapi bukan karena kayak wah anak reggae bro, bukan. Cuma dulu pas kecil tuh emang kita nggak pernah ya, kami berdua sih nggak pernah, maksudnya nggak pernah ikut skena atau ini kan, masih SD kan, nggak pernah nonton panggung juga. Soalnya nggak ada musik di keluarga. Cuman di rumah ada tuh CD Best of Bob Marley. Punya siapa? Atau Legend. Kayaknya punya ibu deh yang beli deh. Oh, bukan ayah ya, malah ibu ya? Bukan, iya. Atau paman. Kayaknya paman deh. Banyak barang aneh ya di rumah mereka ya. Dari keyboard siapa, album siapa gitu. Bener. Memang tempat penitipan barang. Terus kalau orang mungkin dengar Bob Marley itu ya udah keseringan, ada yang bilang bosen lah. Kalau di mana-mana pasti ada kan. Tapi pada saat itu ya kami berdua nggak pernah sih dengar musik Bob Marley. Jadi pas main itu CD, terus dengar liriknya, dengar groove-nya gitu, kena banget. Makanya mungkin Bob Marley itu sangat berkesan ya gitu. Nah selain Bob Marley mungkin Beatles, pasti Beatles. Kalau nggak White Album mungkin ya Best of lah. Gak mau rugi juga ya saudara ini. Ini kan mau meninggal ini. Mau meninggal ya udah deh Best of aja. Sama itu mungkin benang merah kami bertiga, Daft Punk, Random Access Memories itu album luar biasa sih, dari produksi, dari songwriting. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Manja, sukses juga. Makasih banyak udah undang kami ke sini. Rich Music. Oke, mungkin terakhir dalam waktu nggak tahu ya, dalam waktu dekat kalian akan manggung di mana, mungkin kalau mau dipromoin dan mau nonton aksi Manja tuh bisa di mana gitu.
Silakan dalam Tanggal 26 kita ada di M Block. Sama tanggal 30 kita ada acara di mana? Aruba. Terima kasih itu. Terima kasih. Aruba tuh di Daerah mana gitu? Jakarta kan masih? Ini kepada audiens maaf ya, tadi malam syuting dari jam 3 pagi musik video. Daerah mana? Pasaraya di Blok M. Jakarta. Oh iya, Pasaraya Blok M. Pokoknya kalau mau Kita lebih kurang tahu juga nih geografi Jakarta gitu. tim promo kami. Ya, sekali lagi terima kasih Manja. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah nonton Mas Musik Rian. Podcast. Terima kasih semuanya, Mark, Nick, James, thank you very much. Thank you. Thank you.